Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berlimpah-limpah kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Sahabat seruan dari Menara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Al-Qur'an sangat berharga dan penting dalam kehidupan kita dan menjadi tonggak berdirinya suatu peradaban, sehingga kita harus senantiasa mempelajarinya. Dan Al-Qur'an hadir sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pemirsa seruan dari Menara, ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an mengajari manusia tentang tata cara beribadah dan mengajarkan juga agar manusia senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia, atau sering disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Agar kita dapat mengetahui bahwa Al-Qur'an berperan sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan manusia, oleh karenanya kita harus berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Qur'an? Nah, ada 6 cara berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang pertama yaitu dengan tilawah, artinya membaca. Untuk dapat bergaul dengan Al-Qur'an, kunci utamanya adalah membaca. Sebab dengan membacanya, hati kita akan menjadi tentram, hati kita akan menjadi tenang, dan kita akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap ayat yang dibaca akan dilipat gandakan pahalanya. Agar membaca Al-Qur'an ini diterima sebagai ibadah dan memberi manfaat kepada diri kita, tentu bacaannya harus benar sesuai dengan makharijul hurufnya dan kaidah ilmu tajwidnya, serta membacanya secara tartil. Yang kedua yaitu dengan tafhim, artinya memahami. Tingkat paling minimal dari memahami Al-Qur'an adalah mengetahui arti dari ayat Al-Qur'an yang kita baca. Sedangkan tafhim yang paling maksimal adalah memahami makna dan tafsirnya. Ya, karena bagaimana Al-Qur'an akan menjadi petunjuk hidup kalau kita tidak tahu isi bacaan tersebut. Oleh karena itu, kita harus paham isi dan kandungan dari ayat yang kita baca. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanfid, artinya mengaplikasikan. Sesuai dengan kadar kemampuan, kita harus berupaya menerapkan isi dan kandungan Al-Qur'an dalam segala aspek kehidupan. Perkataan dan perilaku kita harus bersandar kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya yaitu dengan tahfidz, yang berarti menghafal atau memindahkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam hati kita. Mengapa harus dihafal? Karena Al-Qur'an harus menjadi bekal dan pengingat bagi manusia. Dan salah satu keutamaan dari menghafal dan membaca Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an akan menjadi syafaat atau penolong bagi kita di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu cara berinteraksi dengan Al-Qur'an, itu dengan ta'lim, yakni mengajarkannya kembali kepada orang-orang yang belum bisa membaca Al-Qur'an.
Mungkin saja mereka yang belum bisa membaca Al-Quran itu adalah dari kalangan keluarga kita sendiri atau kerabat terdekat kita, tetangga, bahkan teman-teman kita. Mengajarkan Al-Quran selain akan meningkatkan kualitas pergaulan kita dengan Al-Quran, juga akan menambah kemuliaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang terakhir, cara berinteraksi kita dengan Al-Quran yaitu dengan tahkim, artinya berhukum dengan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang dimana di dalam ayat Al-Quran tersebut terdapat hukum-hukum yang mana kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang halal dan haram, mana yang harus dikerjakan atau mana yang harus ditinggalkan. Sahabat seruan dari Menara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman kehidupan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.